Hai guys, kembali lagi di channel saya. Inilah lanjutan dari yang video sebelumnya ya, part 3 ya. Di rahasia Arduino microcontroller ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalian cek lah. Tapi yang jelas ini lanjutan yang kemarin. Nah, kali ini saya akan bahas external interrupt 1 AVR 328, di mana external interrupt 1 ini adalah yang interrupt menggunakan 16 bit pencacahan ya. Nah, saya langsung aja cara men-settingnya di loop di setupnya itu adalah seperti yang kemarin ada EICRA, external interrupt control register A. Ya, kali ini yang kita setting adalah yang bagian kedua ini. Tugasnya apakah dia mendeteksi rising edge, rising edge atau falling edge atau change atau low level, macam-macam. Nah, tapi di video saya ini saya akan mendemonstrasikan yang rising edge, di mana dia diisi 1 dan 1. Nah, selanjutnya adalah EMSK external apa ini saya tulis inilah. External interrupt mask. Saya tukar dulu nih. External interrupt mask. Nah, tugasnya adalah untuk mengaktifkan interrupt mana yang kita pakai. Dalam hal ini adalah interrupt 1. Jadi tinggal sederhananya setting 1 saja di sini. Kalau setting 0, maka disable. Setting 1 enable, oke. Selanjutnya itu adalah EIFR, external interrupt flag register. Jadi ini sebagai penanda, yang ini kita setting 1. Kalau kalian bingung kenapa bisa di setting 1 di sini, kalian cek video sebelumnya atau kalian lihat datasheet ya, mengacu penjelasan saya yang sebelumnya supaya kalian jangan bingung. Nah, gambaran codingnya itu nanti seperti ini teman-teman. Pertama itu adalah deklarasi global variable termasuk volatil ya. Kalau bingung apa itu volatil, cek video yang sebelum ini. Void setup ya, kita setup lah semua interrupt yang berhubungan sama output yang kita pakai atau input yang lain kalau ada, atau serial monitor. Yang selanjutnya adalah void loop. Void loop ya, terserah kalian apa yang mau kalian buat di sini yang berulang-ulang, apakah dia mau baca sensor atau menampilkan LED matrix atau ya terserah. Nah, fokus saya tuh yang ini. Interrupt service routine, kepanjangannya adalah ISR, kependekannya ISR, kepanjangannya interrupt service routine. Nah, ini adalah nama register untuk interrupt 1 yang 16 bit. Fact yang ketiga dari tabel interrupt. Cek nanti datasheetnya ya teman-teman, biar kalian bisa kira-kira gitu ya. Nah, di dalam ISR ini ingat catatan yang saya jelasin sebelumnya, tidak boleh ada fungsi delay. Nah, kali ini berlaku. Kenapa? Karena delay kan bukan interrupt 1, interrupt 0, maka dia boleh di sini digunakan delay. Tapi kalau misalkan ditanya saya apakah saya akan gunakan delay di sini, ya tergantung ya. Tapi pada menurut saya nggak perlu digunakan delay karena dia dibutuh eksekusi cepat. Yang kedua itu adalah yang tadi kan delay nggak boleh. Nah, di sini boleh interrupt 1. Yang kedua tetap yaitu usahakan programnya sekompak mungkin atau sesederhana mungkin. Yang ketiga itu variabel yang digunakan di ISR harus berjenis volatil. Oke. Nah, di program demonstrasinya ini nanti inputnya itu adalah push button ya, meskipun bukan betul-betul push button ya, switch, cuman dia yang pull down. Saya pakai yang pull down. Yang saya kasih tambahan resistor ya. Kalau kalian bingung ya, cek video saya yang sebelum ini, apa itu pull down dan pull up. Selanjutnya prosesnya interrupt 1, outputnya itu tetap ya pin D13 atau port B 5 nya kedap-kedip, hidup selama 10 milisekund, mati selama 1 detik. Sama LED kalau terjadi
terjadi interrupt, maka LED biru atau di port D3 hidup, lalu mati dia lagi. Dan setelah itu dia mengcounting ya. Kalau terjadi interrupt, counting 1, interrupt lagi, tambah 1, tambah 2, tambah 2, tambah 1 dia nanti. Dan dia lebih bersih dan bagus, oke? Sekarang kita lihat dulu programnya seperti apa. Baik semua, seperti yang kalian lihat ya, saya sudah ketikkan programnya seperti biasa dengan judul external interrupt 1 ya. Konsepnya bersama dengan external interrupt 0 kemarin, hanya saja mungkin settingannya agak beda ya, tapi algoritma loopnya hampir sama. Yang pertama itu di void setupnya itu saya tuliskan dulu yang namanya serial begin ya untuk mengaktifkannya. Selanjutnya saya tulis atau panggil perintah clear. Clear ini adalah untuk menghapus, untuk membersihkan global interrupt ya teman-teman, secara umum. Karena kan interrupt itu banyak ya. Maksudnya apa? Supaya pada saat kita men-setting bit yang ketiga ini, dia lebih bersih dan dipastikan berhasil dengan sempurna ya. Makanya dia perlu dibersihkan dulu supaya nggak ada yang lengket-lengket kira-kira gitu ya. Nah, EICRA ini enable interrupt control register A itu untuk men-setting interrupt sense controlnya, apakah dia falling edge, rising edge, low level atau logic change ya. Nah, sementara EMSK ini adalah external interrupt mask. Kita set bitnya menjadi 1 untuk mengaktifkan interrupt 1 ya, external interrupt 1-nya. Lalu yang EIFR ini untuk mengaktifkan fungsi pembalik flag-nya ya, bendera penanda. Jadi kalau misalnya terjadi interrupt, maka dia langsung men-set. Contohnya tadinya kan kita set di awal untuk memulai interrupt, untuk memanggil si penanda tadi, si tukang bendera tadi. Kalau terjadi interrupt, setelah itu dia balikkan ke 0, lalu balik ke 1 lagi untuk memulai. Nah, setelah semuanya ini sudah disetting dengan baik dan berhasil, maka kita panggil fungsi say. Say inilah fungsi untuk mengaktifkan seluruh global interrupt ya. Kalau yang tadi disable global interrupt, yang ini enable semua global interrupt. Yang ini seperti yang kalian lihat, ini setting output ya. 1 di port D4, di port physical si Arduino yang ini. Biar saya perbesar biar bisa kalian lihat. Ini. Yang ini ya. Ini disebut port physical, teman-teman. Kalau yang sebelah ini adalah port AVR ya. Pin AVR-nya itu port D4. Yang lainnya ini apa artinya kan gitu. Inilah disebut dengan SFR atau Special Function Register, oke? Belum pernah saya sebutkan ini, tapi biar kalian tahu. Yang ini adalah port physical Arduino, yang ini adalah port atau pin si AVR ya, PD4. Yang ini Special Function Register. Jadi sekali lagi outputnya ada di D4 sama di port B5 ya, atau di D13. Itu yang ini. Nah, biar jangan lupa ini ngitungnya, kalau misalnya tadi kan port 5 kan di AVR-nya, pin AVR-nya berarti hitungnya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Demikian juga ini. Tadi kan di port 4 kan, ya 0, 1, 2, 3, 4 di pin D-nya si AVR. Yang ini disebut manipulasi port register secara langsung, oke? Di loopnya ya seperti yang sebelumnya, di external interrupt 0. Kalau masih bingung, cek video yang sebelumnya ya, ada link di atas ini. Nah, ini port B nya saya setting dulu, yang port B yang kelima tadi ya, yang ini hidup selama 10 milisekund, lalu saya matikan selama 1 detik atau 1000 milisekund. Nah, supaya lebih nampak nanti interrupt terjadi, saya matikan dulu si port D4 tadi supaya kelihatan. Kalau terjadi interrupt, dia hidup sebentar, lalu balik lagi dia ke loop yang ini untuk mematikannya, oke? Nah, kalau misalkan terjadi interrupt, saya hidupkan port D4,
dan print kalau interrupt terjadi. Nah, di sini ada fungsi spesial rutinnya yang namanya ISR yang tadi saya jelasin, interrupt service routine, dengan nama interrupt vector interrupt 1, oke? Yang ada di tabel yang ke-3 kalau nggak salah. Sekarang saya compile dulu. Oke, berhasil. Saya upload. Nah, sekarang kita lihat di apanya ya, di istilahnya, di hardware-nya. Jadi yang kalian lihat ini ada 1, 2, 3, 4. Ini bukan push button tapi switch. Menurut saya ini lebih efisien karena switchnya bisa tegangan tinggi ya, sampai 125 volt. Jadi cocok untuk input. Nah, saya setting switchnya itu yang di sebelah sini. Yang pertama sebelah kanan saya. Nggak tahu sebelah kalian nggak. Nah, kalau saya tekan ini maka lampu LED biru akan hidup. Tuh. Sekarang kita lihat si serial monitor. Terjadi interrupt maka dia tulis. Tuh. Bisa ya teman-teman. Lampu LED hidup, lalu terjadi peristiwa serial monitor. Nah, kira-kira begitulah dia untuk bukan tutorial ya, penjelasan yang selanjutnya ini. Kita lihat nanti yang setelah video ini saya akan usahakan membuat external interrupt, pin change interrupt ya, yang 0. Yang satu nanti kalian coba di rumah ya, yang pin change interrupt 1 dan pin change interrupt 2, oke? Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, klik tombol belnya, dan kalau ada pertanyaan klik kolom komentar ya. Lalu jangan lupa dibagikan ke media sosial yang lain. Sampai jumpa video selanjutnya. Dah.